Halo teman-teman, kali ini saya akan membawakan kisah. Kisah ini bukan sekadar cerita hilangnya seorang pendaki. Ini tentang seorang pemuda yang dikira telah mati, namun kembali 3 tahun kemudian dengan membawa cerita dari tempat yang bahkan logika tak sanggup menjelaskan. 4 orang muda tampak sedang mempersiapkan perlengkapan mereka. Kabut tipis menyelimuti base camp. Suasana pagi dingin tapi penuh semangat. Roka Prasetya, 24 tahun, tampak paling tenang. Ia memeriksa kompas dan jalur. Nadine, 22 tahun, mencatat sesuatu di buku kecil. Bagas, 25 tahun, sedang membagi logistik. Bayu, 23 tahun, tampak ragu. Ia melihat ke arah gunung dengan tatapan cemas. Bayu, kalian gak ngerasa cuacanya agak aneh ya? Padahal perakiraan bilang cerah. Bagas, namanya juga Gunung Bay. Gak usah banyak mikir, fokus J. Raka tersenyum santai. Jalur Cibodas aman kok, kita udah sering lewat. Kabut makin tebal. Jalan setapak mulai terasa lembab dan sunyi. Hutan di sekitar mereka mendadak terasa diam. Tak ada suara burung, tak ada desir angin. Nadine berhenti sebentar, menatap ke arah semak. Nadine bisik, kalian dengar itu? Raka dengar. Apa? Nadine kayak suara orang manggil. Tapi dari jauh, semua hanya gemuruh angin yang menjawab. Tenda didirikan. Raka duduk sendiri di dekat batu besar. Ia menatap jauh ke dalam hutan. Raka Palin ke dirinya sendiri. Kenapa rasanya tempat ini seperti memanggil? Nadine mendekat, duduk di sebelahnya. Nadine, lu okrak. Raka, pernah nggak sih lu ngerasa kayak pernah ada di satu tempat, padahal lu tahu itu nggak mungkin? Nadine dijavu. Raka menatap pohon besar. Bukan, ini lebih dalam. Kayak tempat ini tahu gue. Hujan mulai turun. Angin di tengah malam. Raka terlihat bangun dari tidurnya. Ia keluar tenda, menenteng senter, wajahnya kosong. Bayu yang tak bisa tidur melihat bayangan lewat. Ia buru-buru bangun dan memanggil, Bayu. Raka, mau ke mana lu? Tak ada jawaban. Bayu mengikuti jejaknya, tapi jejak itu berhenti tiba-tiba di pinggir jurang kecil. Tak ada. Malam itu adalah awal dari akhir. Raka Prasetya, pemuda penuh semangat yang memimpin pendakian, menghilang begitu saja, tanpa suara, tanpa jejak. Tapi ini bukan kisah tentang kematian. Ini kisah tentang pulang dari tempat yang tak seharusnya ditinggali manusia. Gunung tak pernah benar-benar memanggil. Ia hanya menunggu siapa yang siap masuk ke dalam rahasianya. Dan malam itu, satu nyawa menghilang. Tapi yang lebih mengerikan, tak seorang pun tahu kemana arahnya. Kabut belum juga hilang. Sisa hujan semalam membuat tanah licin. Nadine menangis di tenda. Bagas tampak panik meskipun berusaha tetap rasional. Bayu menggigil ketakutan. Bagas marah. Kenapa lu bisa lepasin dia gitu aja, Bayu? Bayu gemetar. Gua pikir dia cuma mau buang air. Dia diam. Gua kira dia sadar. Nadine pelan. Raka nggak pernah jalan sendiri. Dia selalu pastiin semua orang aman. Ini nggak masuk akal. Bagas mengambil HT dan mencoba menghubungi base camp. Bagas, base camp. Ini tim Raka. Salah satu pendaki kami hilang. Ulangi, hilang saat malam. Mohon bantuan evakuasi. Tim SAR datang. Pendaki setempat dan sukarelawan ikut membantu. Jalur sekitar pos 3 dan 4 disisir habis-habisan. Tapi tak ada jejak tim SAR. Aneh, jejak kakinya cuma sampai batu besar itu. Habis, seolah dia hilang di udara. Seorang warga tua yang membantu menyisir jalur, Pak Rahman, tiba-tiba berkata pelan, Pak Rahman, kalau sampai hilangnya kayak gini, bukan kerja manusia. Biasanya ada yang minta. Nadine, minta apa, Pak? Pak Rahman tatapan kosong tumbal.
Tak ada satupun tanda-tanda Raka. Nadine terus menatap fotonya. Ia membuka jurnal kecil milik Raka dan menemukan catatan terakhirnya. Kalau aku nggak balik, mungkin aku nyasar ke tempat yang aku lihat di mimpi. Tempat itu punya pohon besar yang seperti bergerak. Aku tahu itu aneh, tapi hutan ini seakan sudah kenal aku. Bayu mulai bertingkah aneh, sering bicara sendiri. Ia mengaku melihat sosok Raka berdiri di tengah hutan saat malam. Bayu, dia nggak minta tolong. Dia cuma lihat gue, tapi matanya kayak bukan Raka. Seminggu berlalu, operasi dihentikan. Raka dinyatakan hilang secara resmi. Nadine tak terima. Ia bersumpah akan kembali ke gunung itu suatu hari nanti. Seseorang yang benar-benar tak akan meninggalkan firasat sekuat ini. Aku tahu Raka belum mati. Aku tahu ketika tubuh tak ditemukan, kita cenderung percaya pada kematian. Tapi ada yang lebih dari itu. Ada mereka yang masih hidup, hanya saja bukan di dunia yang kita kenal. Waktu bagi dunia kita mungkin berjalan lurus, tapi di tempat lain waktu bisa diam, bisa atau bahkan berjalan mundur. Dan seseorang yang dianggap telah tiada bisa saja hanya menunggu waktu untuk kembali. Nadine kini tampak lebih dewasa. Ia bekerja sebagai editor dokumenter. Di kamarnya terpajang foto tim pendakian lama. Ia tak pernah melepas cincin kecil yang dulu diberi Raka. Suara notifikasi dari HP-nya. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Dia belum mati. Nadine terpaku. Tak lama kemudian, pesan kedua muncul. Temui aku di tempat dulu 18.0. Nadine datang, menunggu di bangku kayu. Hujan rintik turun di balik kabut. Sesosok pria muncul perlahan. Rambut gondrong, tubuh kurus, wajahnya orek. Nadine terisak. Raka? Raka pelan, nyaris berbisik. Aku belum pulang, Din. Ini cuma Nadine, kau kemana aja selama 3 tahun? Semua orang nyariin kamu. Kita kira kamu udah. Raka, aku lihat semuanya dari sana, tapi aku nggak bisa kembali. Bukan sepenuhnya. Nadine ingin memeluknya, tapi Raka mundur. Raka, ada yang ikut dari tempat itu. Mereka tahu aku di sini sekarang. Nadine ketakutan. Apa maksudmu? Raka, aku nggak bisa lama. Jangan cari aku lagi. Dan jangan pernah kembali ke sana. Raka berbalik dan berjalan ke arah kabut. Nadine mengejarnya, tapi saat melewati kabut tipis itu, Raka sudah tak ada. Di tanah hanya tersisa bekas jejak kaki basah dan sebuah kalung kecil yang pernah ia kenakan. Ia kembali, tapi bukan sebagai yang sama. Ada hal-hal yang tak seharusnya disentuh manusia, dan semakin dalam misteri ini digali, semakin besar harga yang harus dibayar. Ketika seseorang kembali dari dunia lain, ia tak pernah kembali sendirian, karena sesuatu telah melihatmu, dan sesuatu itu ingin ikut masuk. Nadine tak bisa tidur sejak pertemuan dengan Raka. Suaranya, wajahnya, tegetsuni. Tapi yang paling mengganggunya adalah kalung Raka yang kini tergantung di cermin meja rias. Pukul 02,17 dini hari. Lampu apartemennya tiba-tiba mati. Angin dingin berhembus dari dalam lemari. Terdengar suara napas berat. Hello, siapa di situ? Sunyi. Kemudian dan suara berat, mirip Raka, tapi lebih dalam, lebih. Nadine membuka lemari perlahan, kosong. Tapi saat menutupnya, di kaca cermin di belakangnya, tampak bayangan hitam berdiri diam. Bagas menerima kabar dari Nadine. Ia bertanya-tanya, karena semalam juga mengalami mimpi aneh. Ia melihat Raka berdiri di jalur pendakian, tapi tubuhnya penuh akar dan matanya menghitam. Bagas menemui Pak Rahman, warga tua yang dulu membantu pencarian.
Bagus Pak, bisa jelasin ke saya? Apa maksud Raka bilang ada yang ikut? Pak Rahman, kalau dia sampai keluar dari tempat itu, pasti ada yang terbuka. Pintu yang mestinya nggak kebuka. Bagas, pintu kemana? Pak Rahman, bukan kemana. Tapi Pak Rahman menatap Bagas dalam-dalam. Siapapun yang kenal Raka sekarang udah dilihat juga. Bayu sudah 3 hari tidak keluar rumah. Ia tampak lusuh. Ibunya panik. Di dinding kamarnya tergambar coretan tangan seperti dibuat dengan tanah liat hitam. Selalu satu kata yang sama, pulang, pulang, pulang. Bayu hanya duduk di sudut ruangan sambil berbisik, Bayu, dia di belakangku. Dia terus bisik, suruh gue buka jalan balik. Tapi itu bukan Raka, itu bukan dia. Bayangan dari dunia lain tak akan tinggal diam. Mereka datang bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk semuanya. Dan mereka akan terus mengetuk sampai seseorang membuka kembali jalannya. Setiap gunung punya jalur resminya, tapi di balik itu selalu ada jalur yang tak tampak. Jalur yang hanya muncul pada waktu tertentu dan hanya untuk mereka yang sudah dipilih. Bagas mencari arsip lama tentang kasus pendaki hilang di Gunung Gede. Ia menemukan pola. 2003, satu pendaki hilang. Muncul 4 tahun kemudian dalam kondisi linglung. 1994, 2 pendaki tak pernah ditemukan, tapi tenda mereka utuh. 1971, catatan di buku pendakian, jangan buka jalur kanan dari Batu Tiga. Mereka masih di sana. Bagas menelepon Nadine. Bagas, Din, semua ini pernah terjadi. Raka bukan yang pertama. Jalur itu udah dibuka orang-orang dulu dan selalu berujung sama Nadine. Kamu bilang jalur kanan dari Batu Tiga. Itu jalur yang Raka tulis di jurnalnya. Bagas, berarti dia masuk lewat situ. Jalur terlarang. Nadine mimpi berada di jalur pendakian. Di depannya batu besar yang menjulang, 3 cabang pohon seperti portal. Di tengahnya Raka berdiri membelakanginya. Tubuhnya perlahan tertutup akar. Raka, dalam mimpi kalau kamu kesini, pastikan kamu gak sendirian. Tapi jangan bawa siapapun yang gak percaya. Nadine terbangun dengan teriakan nafas memburu. Di tangannya tanah hitam basah. Nadine dan Bagas sepakat mereka harus kembali ke Batu Tiga dan menutup jalur itu sebelum lebih banyak orang jadi korban. Mereka membawa satu teman lama dari tim SAR, Kak Ardi, yang dulu ikut pencarian Raka. Ardi, kalau kalian serius mau naik, kalian harus siap lihat hal yang gak bisa dijelasin logika. Bagas, kita udah lihat cukup banyak hal, Kak. Nadine, dan kita gak akan biarin siapapun terbuka jalur itu lagi. Mereka mulai menyusun rencana pendakian. Tapi malam sebelum keberangkatan, seseorang meninggalkan sebuah surat lusuh di depan pintu rumah Nadine. Tanpa nama, hanya tulisan, "Jengen." Jalur itu sudah terbuka dan mereka sudah tidak bisa dikendalikan. Pintu yang sudah terbuka tak bisa ditutup dengan mudah. Dan yang keluar dari baliknya, tak semuanya ingin kembali. Beberapa di antaranya ingin tinggal. Gunung menyimpan memori. Setiap langkahmu, setiap napas akan direkam. Dan ketika kau kembali, mereka akan tahu kau pernah meninggalkannya. Nadine, Bagas, dan Kak Ardi berkumpul di base camp. Mereka hanya membawa perlengkapan esensial ditambah beberapa benda spiritual yang diberikan Pak Rahman. Garam cermin kecil kain mori dan paku besi yang dibungkus kain kuning. Pak Rahman, kalau kalian temuin gerbang itu lagi, paku ini harus ditancap tepat di tengah. Tapi ingat, kalau ragu, jangan lanjut. Cuaca mendadak berubah cepat. Kabut turun lebih awal. Nadine merasa seolah jalur yang mereka lalui familiar. Padahal mereka belum pernah ambil jalur ini sebelumnya. Kak Ardi serius. Ini aneh. Jalur Batu Tiga
Biasanya baru ketemu di 4 jam pertama, Bagas. Tapi sekarang baru 2 jam. Nadine pelan. Dia yang nunjukin jalannya. Mereka menemukan tanda tumpukan batu seperti penunjuk arah. Tapi ada satu batu kecil dengan goresan simbol aneh. Kak Ardi langsung merapal doa. Kak Ardi, kita nggak sendirian di sini. Menjelang sore, di tengah kabut, mereka melihat sosok pria berjalan di depan mereka. Memakai tas carrier usang, jaket lapuk, mereka berteriak memanggilnya. Bagas, Mas, tunggu dulu. Kita mau tanya jalan. Sosok itu tak menoleh, justru berjalan makin cepat. Kak Ardi memperhatikan lebih jelas. Kak Ardi berhenti. Itu bukan orang. Saat sosok itu menengok, wajahnya kosong, tanpa mata, tanpa mulut, hanya kulit kering yang membungkus tengkorak. Lalu ia lenyap di antara pohon. Menjelang malam, mereka akhirnya tiba di Batu Tiga. 3 pohon membentuk formasi portal. Di tanah ada bekas api unggun yang sudah lama mati, dan di tengahnya jejak kaki telanjang berputar-putar. Nadine, tempat ini gak berubah sedikit pun. Kayak waktu di sini berhenti. Bagas, kamu yakin kita harus buka jalurnya? Nadine, kita nggak buka, kita tetap. Kak Ardi mulai menyiapkan paku dan ritual kecil. Tapi angin mendadak berputar dan suara-suara mulai terdengar dari balik hutan. Bisikan, pulanglah, pulang, tinggalkan. Yang dibuka, kadang kebenaran bukan untuk diungkap, karena beberapa misteri memang diciptakan untuk tetap terkubur. Tapi jika kau sudah melangkah terlalu jauh, tak ada jalan kembali. Ada garis tipis antara dunia nyata dan dunia lain, dan saat garis itu terbelah, hanya kegelapan yang akan menyambut dari seberangnya. Kak Ardi mulai membacakan mantra sambil memegang paku besi. Nadine menaburkan garam mengelilingi area Batu Tiga, membentuk lingkaran perlindungan. Bagas menancapkan bendera kecil bertuliskan nama-nama pendaki yang hilang. Kak Ardi, kalau kita berhasil, tempat ini akan tertutup selamanya. Bagas, kalau gagal, Kak Ardi, kita nggak akan pulang. Saat paku ditancapkan ke tanah, tanah bergetar. Kabut semakin pekat dan muncul retakan cahaya keunguan di antara 3 pohon, seolah sebuah celah dimensi terbuka. Dari dalam celah terdengar suara-suara. Kami tidak ingin kembali, tapi kalian sudah memanggil kami. Kalian membelah batasnya. Kalian harus ikut kami. Satu persatu sosok muncul. Bayangan tinggi, tubuhnya menyerupai manusia, tapi tak punya wajah, hanya permukaan rata berkilau. Nadine melihat satu dari mereka berubah bentuk jadi Raka. Rakeden, biarkan aku pulang. Nadine menangis. Kamu bukan Rak. Sosok itu menyeringai lalu menjerit. Telinga mereka berdengung. Kak Ardi mengeluarkan cermin kecil dan memantulkan cahaya dari senter ke arah gerbang. Sosok-sosok itu menjerit dan mundur. Nadine memegang paku kedua yang tarkir. Kak Ardi, tancapkan saat mereka mundur, jangan sampai lewat batas. Nadine teriak untuk semua yang belum pulang. Ia menancapkan paku terakhir dan gerbang retak lalu pecah menjadi cahaya yang menyilaukan. Kemudian semuanya gelap. Mereka terbangun di dekat Batu Tiga tanpa kabut, tanpa suara aneh. Semua terasa normal. Jalur lama yang sebelumnya tampak asing kini kembali seperti semula. Bagas, kita berhasil? Kak Ardi lemas. Belum tahu, tapi mereka nggak ikut keluar. Namun sebelum meninggalkan lokasi, Nadine melihat sesuatu di balik salah satu pohon. Kalung milik Raka tergantung di dahan, bersih, baru, dan secarik kertas yang tertulis Terry McCall. Tapi mereka masih menunggu di sisi lain. Gerbang mungkin telah tertutup, tapi dunia lain tak pernah sepenuhnya pergi. Mereka hanya menunggu waktu, menunggu seseorang cukup penasaran untuk membukanya kembali.
Kadang, yang kembali bukan lagi yang sama. Mereka bawa sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Setelah malam penuh kengerian, Nadine, Bagas, dan Kak Ardi memulai perjalanan turun. Jalur yang mereka lewati terasa berbeda dari biasanya, lebih terang, tapi hening, seperti tidak ada makhluk hidup. Nadine berbisik, "Kenapa nggak ada suara burung, jangkrik, apapun?" "Kak Ardi, karena kita belum benar-benar keluar." "Bagas, jangan bilang kita masih di itu." Mereka tiba di pos pertama. Anehnya, jam mereka mati semua. Tidak ada sinyal, dan waktu terasa lambat. Setibanya di base camp, suasana sudah kembali normal. Tapi saat mereka bicara dengan petugas itu heran. "Petugas, kalian naik kemarin sore kan?" Berusi melem. Padahal menurut mereka sudah 3 hari berlalu. Beberapa hari setelah turun, Nadine memperhatikan Bagas mulai bertingkah aneh. Tidur siang dengan mata terbuka, berbicara dalam mimpi dengan bahasa asing, menggambar simbol yang sama dengan yang dilihat di batu saat pendakian. "Nadine, Gas, kamu kenapa? Ini bukan kamu." "Bagas, aku masih dengar mereka. Mereka bilang aku belum selesai." Kak Ardi datang membawa kabar lebih buruk. "Kak Ardi, aku juga dapat mimpi yang sama tiap malam. Dan di mimpiku Bagas berdiri di batu 3. Tapi matanya hitam, semioh." Nadine memeriksa kamera kecil yang mereka bawa selama pendakian. Di salah satu video yang seharusnya memperlihatkan mereka saat ritual, Bagas tidak terlihat sama sekali. Nadine panik. "Ini nggak mungkin, dia ada di sana. Aku lihat dia langsung." "Kak Ardi, berarti yang bersama kita bukan Bagas. Bukan hanya dunia yang berbeda yang bisa membentuk ulang jiwa seseorang, tapi kadang dunia itu mengirimkan sesuatu untuk tinggal di tubuh yang tertinggal. Ketika seseorang berubah, kita berharap itu hanya karena waktu. Tapi bagaimana kalau perubahan itu datang dari sesuatu yang menumpang dalam tubuhnya?" Nadine mulai menulis semua mimpi buruknya dalam buku catatan. Mimpi yang selalu sama, hujan sunny, sosok Bagas berdiri membelakanginya, dan batu 3 bersinar ungu. Ia tunjukkan ke Kak Ardi, yang ternyata menggambar hal yang sama tanpa sadar. "Kak Ardi, itu bukan mimpi, itu panggilan." Nadine dan Kak Ardi menemui Bagas di rumahnya. Saat mereka masuk, suasana rumah gelap, penuh coretan simbol, dan di tengah ruangan ada cermin besar yang ditutupi kain mori. "Nadine, Gas, kamu harus cerita. Kamu bukan kayak gini sebelumnya." Bagas dingin. "Aku harus jaga gerbangnya. Kalau enggak, mereka." "Kak Ardi, siapa mereka, Gas? Apa yang kamu bawa dari atas?" Tiba-tiba Bagas menunjuk cermin dan berkata pelan, "Bagas, lihat sendiri." Saat kain mori ditarik, cermin itu bergetar, dan pantulannya tidak menampilkan ruangan, melainkan pemandangan batu 3 dalam keadaan yang lebih kelam dan mencekam. Di balik cermin, terlihat Nadine versi lain yang berdarah-darah dan terjebak di sisi lain. "Nadine, itu aku." "Bagas, kamu gak pernah turun, tapi sesuatu dari sana turun dan pakai tubuh kamu." Kak Ardi mencoba memecahkan cermin dengan palu besi, tapi tak retak. Justru muncul retakan di udara celah antar dimensi, mulai terbuka lagi. "Bagas, kalau mau semuanya beres, salah satu dari kita harus kembali ke sana." Nadine gentar. "Kalau enggak, Bagas, dunia mereka akan bertukar dengan dunia kita." Bagas menatap Nadine. Mata kirinya berubah gelap. Ada sesuatu dalam dirinya yang bukan manusia. Kebenaran terkadang terlalu mengerikan untuk diterima, tapi semakin kau menolaknya, semakin kuat ia mengakar dalam dirimu. Saat satu pintu ditutup, pintu lain terbuka, tapi tak semua yang kembali. A Candid. Kak Ardi menyusun ritual penukaran jiwa. Mereka hanya punya satu kesempatan. Di tengah ruangan
cermin besar yang menjadi gerbang antar dunia, dikelilingi lilin dan garam. Nadine membawa kalung milik Raka, sementara Bagas membawa kerikil hitam dari Batu Tiga. Kak Ardi, siapapun yang masuk mungkin tidak bisa kembali, tapi kalau kita biarkan terbuka, mereka semua akan masuk. Nadine, aku yang masuk. Raka belum pulang, dan aku yang pernah lihat tempat itu. Begitu Nadine menyentuh cermin sambil memegang kalung Raka, pantulan berubah menjadi cairan gelap yang menyedot tubuhnya masuk. Ia terbangun dalam dunia yang mirip hutan pendakian, tapi tanpa suara. Matahari tak pernah terbit, dan waktu terasa beku. Di sana ia bertemu sosok Raka kurus, rambut panjang, mata kosong. Nadine pelan, "Raka, itu kamu?" Raka lirih, "Aku nunggu kamu." "Nadine, kita pulang." Namun, sebelum kembali, muncul makhluk yang menghalangi mereka. Bayangan tinggi menjulang. Wajahnya menyerupai campuran Bagas dan Raka. "Makhluk, kalian tidak bisa pergi. Kalian bagian dari kami sekarang." Nadine memegang kalung Raka erat-erat dan membaca mantra terakhir yang diajarkan Kak Ardi, sambil menarik tangan Raka menuju celah cahaya yang muncul di balik mereka. Saat mantra selesai, makhluk itu menjerit, tubuhnya mengelupas jadi kabut hitam dan terhisap ke dalam tanah. Nadine dan Raka terbangun di rumah sakit. Mereka ditemukan oleh tim SAR 3 hari lalu dan baru sadar sekarang. Kak Ardi dan Bagas duduk di sisi ranjang. Raka lemah. "Aku nasihat." Kak Ardi tersenyum. "Selamat datang kembali." Namun, saat semua tenang, kamera pengawas rumah sakit menangkap sesuatu. Di pantulan jendela, ada sosok lain berdiri di belakang Nadine. "Bad Pop." Mereka bilang tidak semua pintu tertutup rapat. Kadang pintu itu hanya menunggu dibuka oleh yang tidak sengaja. Beberapa luka memang sembuh, tapi tidak semua yang sembuh berarti selesai. Kadang justru disitulah semuanya mulai kembali. Nadine mulai menjalani hidup baru. Ia berhenti mendaki, menjauh dari hutan, dan mencoba melupakan semuanya. Raka juga mulai pulih. Meski suaranya masih gemetar tiap kali menyebut nama Batu Tiga, tapi gangguan mulai muncul. Cermin di rumah Nadine berembun dari dalam. Di malam hari, bau tanah basah muncul meski tidak hujan. Raka mendengar suara Nadine memanggil dari luar rumah. Padahal Nadine sedang tidur di sebelahnya. Kak Ardi menghubungi mereka lewat video call. "Kak Ardi, kalian harus keluar dari sana sekarang." "Nadine, ada apa Kak?" "Kak Ardi, aku baru sadar kita nggak pernah nutup pintunya." Kak Ardi menunjukkan jurnal ritualnya. Di halaman terakhir tertulis dalam tulisan yang bukan miliknya, "Kami ikut bersamamu." Saat tengah malam, listrik rumah padam. Cermin kamar mereka bergetar dan perlahan memperlihatkan seluruh tim pendaki mereka yang dulu hilang. Tapi wajah mereka semua tanpa mata, tanpa jiwa. Bagas muncul di tengga-tengga pantulan, tapi dia tak bicara. Dia hanya menatap Nadine dan Raka sambil menunjuk ke langit. Langit di dalam cermin berwarna merah darah. Nadine sadar, meski tubuh mereka kembali, jiwa mereka tertinggal. Dan sekarang, tubuh itu jadi jembatan. Gerbang belum tertutup, justru baru saja terbuka, lebih lebar. Nadine narasi, "Aku pikir cerita ini selesai, tapi ternyata aku hanya pembuka bab pertama." "Raka, apa yang akan kita lakukan?" "Nadine, kita harus kembali, bukan untuk kabur, tapi untuk mengakhiri ini." Mereka kembali melihat peta pendakian, dan di sudutnya tertulis tanggal pendakian berikutnya, 17 Agustus tahun 2025. Beberapa orang hilang di gunung, tapi tidak semuanya ditemukan. Dan bahkan jika mereka ditemukan, belum tentu mereka benar-benar kembali.